Jemaat Tuhan yang dikasihi, minggu kedua 2023 merupakan saat yang sangat penting karena kita ada di dalam prosesi menapaki perjalanan 2023. Mereview kembali berapa hari 2023 ditambah 365 hari yang lalu yang sudah kita lewati. Itulah yang menjadi ukuran bagi kita untuk melihat kebajikan Allah, perbuatan dan pemeliharaan Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Karena itu jemaat yang dikasihi, kalau kita menimbang apakah dalam perjalanan hidup kita ada balance, ada keseimbangan di tahun yang lalu dan kita menapaki minggu kedua 2023 ini. Apakah ada keseimbangan? Berkatkah? Kutukkah? Malapetankah? Kekurangankah? Kemiskinankah? Hanya kita yang dapat mengurainya dan menetapkannya. Kita ada di grafik yang mana? Win-win solution 50-50, 60-40, atau sebaliknya di bawah itu. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau. Kalau kita melihat prediksi-prediksi yang sudah terjadi saat ini, bahkan terus dikumandangkan lewat berbagai media, lewat khotbah-khotbah, kata kunci yang selalu muncul adalah krisis. Itu kata kunci. Krisis berbanding lurus dengan persoalan. Krisis tidak membawa suatu dampak yang menyukakan, seperti khotbah-khotbah Advent minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kita mulai dengan pengharapan, kasih, sukacita, dan peace, damai sejahtera. Closing, kita tutup buku. Kita mencoba apakah kita berada pada posisi yang seimbang, atau presentasinya apakah kita lulus 2022 dan siap memperbaiki 2023 dengan impian-impian, dengan terobosan-terobosan, dengan harapan-harapan, bahkan dengan kiat-kiat, jurus-jurus yang kita dambakan terjadi di dalam kehidupan kita. 2020 kita diawali dengan badai besar COVID-19. Masih tetap kita prediksi dengan menggunakan masker. Ya, terima kasih ada yang pakai masker, cuci tangan. Kebersihan itu akhirnya sudah menjadi satu cara hidup, way of life. Bagaimana kita mencari yang terbaik untuk kepentingan dan keberadaan memproteksi diri kita, menghindari kita dari berbagai kemungkinan yang tidak kita harapkan dan kita tidak inginkan terjadi. Krisis yang mengikuti kita itu bukan saja berkaitan dengan ekonomi, tapi dampak dari perubahan ekonomi itu membawakan kita kepada suatu dampak sikap, dampak attitude, perilaku, ketidakharmonisan terjadi di mana-mana karena gelombang suami terhadap istri,
istri terhadap suami, suami kepada anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, adik kakak, sebagai warga gereja, sebagai sahabat, rekan kerja, sebagai tetangga kita di lingkup pengaruh kita masing-masing, yaitu kehidupan sosial masyarakat. Hal ini merupakan suatu rentetan mata rantai yang tidak dapat terabaikan, terpisahkan satu terhadap yang lain. Karena ekosistem berkata demikian. Panas membuat air laut menguap. Uapan air laut menjadi tumpukan awan hitam mendung ke laut, dan berat dari mendung ini tidak tertahan dan terjadilah curahan hujan. Hujan mengakibatkan banjir di mana-mana. Tanggal 1 banjir di mana-mana, dan terbukti banjir menjadi penyebab persoalan di Jabodetabek, bahkan di seluruh Indonesia. Ambon yang tidak pernah banjir juga, Ambon juga celaka 12. Sungai-sungai penuh, erosi terjadi di mana-mana, dan itu menjadi persoalan yang kita hadapi. Tetapi air itu juga dapat memberikan pertumbuhan. Ada sawah yang harus ditanam, ada hasil yang harus kita nikmati. Itu terus terjadi. Belalang kecil disantap oleh kodok-kodok. Kodok-kodok yang selalu menghibur kita. Kok, kok, kok. Suara-suara belalang. Yang besar menerkam yang kecil. Yang setengah diterkam oleh yang lebih besar lagi. Yang besar itu diterkam lagi oleh binatang-binatang yang lebih kuat dan besar. Saling membutuhkan, saling menghidupkan. Siapa lawan siapa? Siapa kuat? Ganyang yang kecil. Yang kecil menjadi yang terpuruk. Yang besar tetap bertahan karena ada kekuatan dan ada amunisi yang tersimpan. Saudara, berbicara status krisis atau ekonomi ini merupakan hal yang terjadi sepanjang hidup manusia. Inflasi di mana-mana. Karena itu banyak pakar berkata, kalau ada tanah, sejengkal tanah jangan diabaikan. Kalau bisa tanam sesuatu di pot. Sekarang ini lagi meriah, ya, bonsai-bonsai, makanan-makanan yang besar, buah-buah yang besar menjadi buah-buah yang kecil, hanya tak cukup di pot. Buah-buah yang kecil bisa didesain demikian rupa dengan cara-cara mengokulasi, mengkawinkan, menempel satu dengan yang lain. Buah yang asam menjadi manis, buah yang manis menjadi asam manis, pahit. Buah yang tidak enak menjadi enak. Teknologi mengajak orang untuk lebih kreatif di dalam menapaki kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi, perusahaan besar juga mengalami persoalan banyak. Banyak karyawan yang di PHK, banyak gereja-gereja tutup. Kenapa? Sebagian besar di Jabodetabek ini, gereja lokal yang mandiri itu hanya sekitar 30%. Sedangkan 65% sampai 70% gereja rumah dan gereja ruko, gereja toko, gereja mall, itu presentasinya. Dari ribuan gereja-gereja kecil itu yang terbanyak mengalami kegoncangan. Tidak bisa bayar AC, lampu harus pakai lampu teflon. Pendeta baca hanya pakai senter, dicas di rumah pakai senter. Karena apa? Listriknya dimatikan. Saudara dan saya kita mengucap syukur. Memang krisis, tapi AC kita kan masih hidup. 1, 2, 3. Kalau masih kurang lagi, hidupin lagi belakang. Puji Tuhan. 11.000 watt kita miliki gedung ini, AC. Listrik yang cover saat ini dari 550 menjadi 11.000 watt. Artinya tidak khawatir kalau AC dihidupkan semua.
Tetapi yang menjadi khawatir kalau ASEAN hidup terus menerus, apakah cukup amunisi kita? Ini juga menjadi suatu pertanyaan dan tantangan bagi kita untuk hemat-hematlah. Kalau tidak perlu, matikan. Jadi saya hidup satu malam satu ini hanya hidup satu lampu. Yang penting ada cahaya. Saya ke belakang, ke depan tidak terantuk kursi-kursi di kegelapan malam sekalipun. Pintar-pintar kita membawa diri kita menghadapi banyak tantangan yang kita prediksikan ke depan. Apakah berkat yang dijanjikan tadi dalam ayatnya yang ke-7? Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau. Saudara yang dikasihi, beban yang dialami dunia saat ini adalah berat. Tadi saya ungkapkan di dalam Matius 11 ayat 28, berkata, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih dan berbeban berat." Tantangan 2023 berat. Itu slogan umum. Berat. Pikulah salibmu serta jangan gentar hingga dapatlah mahkota sukaranya. Untuk mendapatkan mahkota berat, untuk mendapatkan jaminan yang dipercayakan Tuhan berat. Kalau mau pikul sendiri, itu maksudnya. Kalau mau pikul sendiri, situasi dunia saudara akan tambah lagi. Badai lah, bencana lah. Anak sudah kurang wajar kepada orang tua di mana-mana. Semua udah sibuk dengan HP. Lewat terus saya tahu ini om tante, papa, nenek, tete, kakek. Lewat saja. Kenapa? Matanya hanya tertuju pada HP. Tabrak. Itu menjadi beban buat orang tua. Berat. Tapi kata berat itu BER, berat. Jika saudara pajangkan salib di tengah, baru saudara tambah kaki K, Kristus, maka itu akan menjadi berkat. Yang tadi berat akan menjadi berkat, karena tambah K antara R dan A tambah sendiri. Beban yang berat menjadi berkat. Memang pendapatan berkurang. Ya, pasti ajian ya. Pendapatan berkurang ya, pengeluaran tetap jalan terus ya. Itu fakta. Mana Pak Mama Febri? Mama Febri. Berkat bertambah atau berkurang? Amin, kamu bilang bertambah. Tapi kalau ada bilang tidak bertambah, itu berat. Tapi kalau kita tambah Kristus di dalamnya, maka yang berat akan menjadi berkat. Itu situasi dunia. Karena itu saya hanya memberikan dua hal yang positif saja. Ada dua hal yang positif yang kita awali dan kita akan melangkah dengan iman menapaki 2023 ini. Yang pertama, jangan khawatir. Berat menjadi berkat. Ini merupakan keadaan yang tidak stabil, merupakan potensi baru yang menimbulkan ketidakseimbangan yang saya bilang tadi, yang menimbulkan kekacauan baik di belahan bumi yang lain. Skop yang paling kecil, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga. Kita tidak dapat menghindari krisis.
Kita tidak dapat menghindari beban berat. Tapi jawaban beban berat itu ada di dalam Kristus Yesus. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Itu tambahan. Yang ditambahkan itu hanya bonus. Ropel sajalah menjelang tahun baru. Hanya ropel. Saya mau tanya di sini, yang tahun baru yang dapat ropel siapa? Saya nggak dapat ropel. Dulu waktu di Amerika saya masih kerja. Tetap tahun baru itu uangku tebal, kantong tebal. Ropel itu hampir satu minggu punya. Jalan 1,5 minggu punya. Dikasih ropel, jadi double. Wah, rasanya luar biasa. Tapi saya mau tanya, apa kita ada ropel akhir tahun? Ada THR tambahan enggak? Ada bonus enggak? Bukan untung, malah buntung. Hitung-hitung kalender, neraca keuangan kita, harapan-harapan kita buntung. Tapi ingat, jangan khawatir. Karena kekuatan itu hanya merasuk hati, pikiran, dan perasaan kita dan menuduh kita bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa. Saudara apa? Saudara siapa? Oh, saudara tidak akan mungkin melakukan ini. Saudara tidak akan dapat melakukan ini. Saudara tidak bisa ini. Malah ada pahlawan-pahlawan terbanyak. Oh, semua itu karena saya. Semua itu karena saya. Banyak pengusaha-pengusaha ikut saya, maka saudara akan beruntung. Muncullah tawaran-tawaran ini dan itu. Ujung-ujungnya gigit jari. Tipu sana, tipu sini. Mr. Sambo di mana-mana. Tapi sampo tetap membersihkan. Sampo itu membersihkan ketombe. Tapi Mr. Sambo ada di mana-mana. Bukan manusianya, tapi sikap putar balik dan sebagainya. Karena itu saudara, jangan khawatir. Pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib dan sempurna. Tidak seorang pun yang akan menambah sehasta dalam perjalanan hidup saudara. Bahkan tidak ada satu helai rambut pun yang gugur dari kepala saudara tanpa seizin Tuhan. Jadi rambut-rambut saya yang gugur ini, itu semua seizin Tuhan. Bersyukur. Nah, kalau saudara masih kelihatan seperti Om Pras masih tetap gagai, tapi tetap untuk kasih pirang-pirang sedikit supaya kelihatan tetap seperti nyong-nyong. Padahal untuk sudah 75 tahun. Tuhan tetap memberikan kekuatan. Pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan yang ajaib. Itulah kuasa yang terbesar yang Tuhan berikan dalam situasi krisis yang kita alami. Bahkan menapaki tahun 2023 ini kita alami. Banyak pintu tertutup buat anak-anak muda yang mau kerja. Karena orang tua tentu juga ingin mengisi posisi-posisi itu. Banyak karyawan yang diterima adalah orang-orang yang pensiunan, yang punya keahlian, kematangan. Sudah bapak kerja aja 2-3 tahun. Anak muda belum punya pengalaman. Anak muda disuruh duduk. Akhirnya anak muda mulai tawuran. Ada yang mulai mana ditamperin sana. Ada istilah apa show tuh? Reno, yang anak muda itu. Citayam show. Dalam situasi krisis mereka bikin dunia mereka tersendiri. Dan ada yang berkata, kami lakukan ini untuk mendapatkan sesuatu, kami tidak ganggu orang. Yang baik berjalan terus, tapi ada juga kesempatan ini digunakan untuk melakukan hal-hal yang justru sebaliknya menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat. Saudara yang dikasihi, Allah yang tidak terbatas, Ia sanggup memberikan segala pasokan berkat-Nya atas kita, sehingga kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berkepanjangan. Saya berharap jangan khawatir, ini merupakan suatu pedang kita. Saya tidak khawatir. Tapi jangan cukup hanya pakai
hanya dengan lip service menggunakan, saya tidak khawatir, tapi ada terobosan apa yang kita lakukan. Ikuti, jangan lawan air, harus, tapi ikuti saja kemana air itu mengalir sampai ke muaranya. Disitulah kita akan melihat perhatian Allah di dalam mencurahkan berkat atas kehidupan mereka. Apa yang dihadapi oleh Israel 40 tahun. Orang Amun bilang cece lepo 40 tahun. Kita krisis baru 2 tahun. Banyak yang putus lompat dari bangunan gedung 10, lantai 10, lantai 11. Ada yang minum obat yang dosisnya tinggi, akhirnya tidur terus tidak bangun-bangun. Ada yang mencari jalan lain, tiba-tiba minum, endingnya dengar di rumah sakit karena terjadi tabrakan dan overdosis. Bukan itu yang dimaksud dengan mencari terobosan, tapi kita mencari terobosan dengan cara Allah, tujuan Allah, kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita, walaupun kita harus menghadapinya bagaikan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Yakin Tuhan tidak akan membiarkan kita. Letakkanlah segala kekhawatiran yang melanda hati, pikiran, dan rasa saudara. Gada dan tongkatnya yang menyertai dan menghibur kita, dan memberikan jalan keluar kepada kita. Dia Allah yang sama, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang memimpin Musa dengan Bani Israel 40 tahun. Walaupun banyak yang mati dalam satu dekade, dan generasi yang lahir di padang pasir dalam 40 tahun, itulah yang dipercayakan Tuhan masuk ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Memang tidak mudah, tetapi kita harus lewati itu dengan iman, dengan harap bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Pertama. Yang kedua, percaya dan cari kehendak Tuhan. Percaya saja, semua pasti jadi, percaya saja. Betul kata lagu, tapi percaya dengan iman, bukan percaya saja. Nanti sampai di tikungan pasar Punar sana, Bapak lihat tangan, Bapak mau dapat rezeki. Lihat tangan, oh Bapak mau rezeki. Coba Bapak lihat ini, tolong keluarkan ini Pak, tolong jamnya dibuka, tolong kacamatanya dibuka. Kita buka, kita serahkan tanpa kita sadar, kita sudah dihipnotis. Bukan percaya saja, tapi Tuhan berikan. Apakah yang kita percaya itu adalah rencana dan kehendak Tuhan? Ketika kita mengandalkan Tuhan dan melangkah bersamanya, beban yang berat menjadi berkat. Allah membuat kita tidak terjebak di dalam rutinitas kehidupan badai yang sama. Alias kita juga tidak mau jatuh pada lubang yang sama. Seringkali sudah jatuh, ditolong, angkat, berdiri, jatuh lagi di lubang yang sama, terus menerus. Itu berarti bukan kehendak Tuhan. Tapi bagaimana kita mencari rencana dan kehendak Tuhan yang baik, membuat kita bisa mengalami terobosan besar dalam hidup kita. Tuhan yang sanggup membebaskan kita, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan iritasi-iritasi, luka-luka yang mendalam di dalam hidup kita. Ada luka yang kita buat karena enaknya digaruk. Kalau kita bikin sesuatu, garuk enak, garuk lagi enak,
garuk lagi enak ya, lama-lama menjadi infeksi. Nah, infeksi itu karena nikmatnya rasa gatal itu kita garuk-garuk, kita sendiri yang menyebabkan luka yang seharusnya sudah sembuh itu menjadi kambuh kembali. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam kuku kita, bakteri apa yang ada di kuku kita. Ini telah menularkan, mencemarkan virus-virus yang tadinya seharusnya sudah sembuh. Virus ini menjadi bertumbuh, berakar, dan buahnya akan menjadi buah yang mengakibat fatal. Pasti buahnya yang fatal ini buahnya pasti busuk. Karena luka kita itu kumat. Ada penyakit yang sama yang seharusnya sudah Tuhan sembuhkan, tapi kita ulangi lagi. Jadi maaf karena kemarin saya pakai contoh Pak Siagian, hari ini saya minta maaf, minta izin pakai contoh lagi. Bapak mau sembuh? 1. Hindari kamar mandi jangan sampai licin. Hindari benda tumpul di bagian sudut kamar mandi. Pak Henry juga, lihat baik-baik, masuk keluar kamar mandi, hati-hati. Saya juga kalau bangun tidur tiba-tiba rasa-rasa, kok mulai sedikit ada kunang-kunang. Kita lihat, pusing juga, duduk dulu sebentar. Kita minum air hangat sedikit atau air putih, baru kita jalan ke kamar mandi. Melihat apa yang kira-kira membantu kita. Sekarang, karena saya dan ibu di belakang, ada dongeng 2 di belakang, pasti ada tamu, ada suara. Saya jarang kunci kamar mandi. Tutup aja. Kadang-kadang kalau ada tamu saya kunci, tapi kalau sendiri saya masuk, saya jarang kunci. Tadi khawatir, namun tidak khawatir. Tapi memprediksi hal ini, kita melihat mana hal-hal yang positif yang kita lakukan, sehingga kita juga mencari terobosan tempat-tempat yang berbahaya. Bapak mau sembuh? Sembuh. Saya juga mau sembuh. Ada bagian-bagian tubuh kita yang tahu kekurangan tubuh kita itu adalah kita sendiri. Betapapun dokter berkata, obat ini yang hebat, obat ini yang hebat, tetapi kita yang tahu. Tapi jangan kita membiarkan. Lupa minum obat, bilang nggak boleh makan ini, kita makan ini. Ya, seringkali kita sering melawan nafsu, keinginan, selera lahiriah kita. Tapi ke depan, percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi kita dari segala penyakit, termasuk di dalamnya penyakit krisis. Saya ulangi lagi, penyakit krisis yang terbesar melanda kehidupan kita itu adalah bagaimana cara iblis memisahkan hubungan kita dari kasih Kristus. Pakai anak-anak kita, suami istri ribut. Pakai masalah ekonomi, suami istri ribut. Pakai masalah status sosial, suami istri dan anak-anak ribut. Masalah ini dan iblis sedang memakai cara ini untuk menghilangkan kasih kita yang mula-mula akan terputus. Saya mengingatkan saudara, betapapun air itu dipotong, digunting, air itu tetap nyambung. Ketika hubungan kita dengan Kristus benar, apapun yang merintangi, Tuhan di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Karena Dia adalah pembela satu-satunya anak-anak Kristus. Berjalan dengan iman. Tidak perlu kita mengaminkan 40 tahun kita harus menderita dalam badai krisis. Lebih cepat, lebih baik. Persoalannya, sejauh mana kita hadir di hadapan Tuhan tiap-tiap hari, memohon, menaruh harap, menaruh iman. Tuhan, tahun ini kita sudah tulis masing-masing komitmen kita di atas mimbar kecil itu. Apa yang akan kita mau capai? 1 poin saja di tahun ini. Kalau saudara mau tambah 2, saudara mau tambah 3, silakan. Catat itu di belakang Alkitab. Saudara, tulis
Ini persembahan saya. Tuhan, aku mau 20.000 ini menjadi 200.000. Tuhan, aku mau yang 200.000 ini menjadi 2 juta. Di manakah kita menaruh iman kita? Apakah kita sudah mencari kehendak Allah nyata dalam hidup kita? Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Karena Tuhan saja yang sanggup dan menjanjikan kepada kita, jangan khawatir, percaya dan cari kehendaknya. Walaupun kita berada di tengah badai, tapi Allah lebih berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Sakit disembuhkan, dia berjalan di atas air, dia bangkit dari kematian, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan banyak keajaiban Tuhan lakukan. Apakah keajaiban yang sama masih terus Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan menyatakan, ya. Karena itu, jalanilah minggu kedua awal 2023 ini dengan iman, dengan kepastian bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Jangan khawatir, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.